Palembang, dan senang sekali kali ini kita akan membahas ini bukan cuma untuk para perempuan sih sebenarnya ya, tapi semua orang akan butuh fashion. Kita akan melihat bagaimana perkembangan fashion terkini dan lain-lain ya. Mengingat kita baru memasuki tahun 2025 dan pas sekali Sobat RRI, ini kalau berbicara mengenai fashion, kali ini tamu spesial kita adalah seorang perempuan cantik dan dia adalah desainer plus owner sepatu Songket Palembang. Wow, langsung kita undang. Ada siapa dia? Ada Mbak Nadina Salim. Oke, selamat datang Mbak Nadina. Apa kabar? Baik. Silakan. Makasih. Oke, silakan untuk handphonenya dicoba dulu. Kamu masih bisa dengar dengan Sip. nyata. Nah. Tes. Oh iya, kedengeran. Iya kan, ada suaranya kan? Kedengeran. Oke, harus Oke, dong, sip. kita harus berkomunikasi lebih jelas karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting sekali di tahun 2025 ini. Ketika kita masuk tahun 2025, yang banyak topik yang berseliweran, salah satunya adalah terkait dengan fashion. Yep. Kita yakin nih Sobat RRI juga mungkin lagi mikir-mikir, ini tren fashion kalau untuk tahun 2025 seperti apa ya? Pas dong, kita ngobrol sama Mbak Nadina, desainer, dan memang lihatlah motif-motifnya, aduh cantik-cantik sekali sih. Nah, terima kasih. Langsung deh ya. Ini karya sendiri seperti apa nih kira-kira? Enggak, ini tuh rompinya dari Thailand. Oke. Terus kalau ini yang bikin sendiri. Oh iya. Brosnya bikin sendiri. Dan Sepatu bikin sendiri, sepatu bikin sendiri. dong, pasti Ya. ya. Jadi saya pernah melihat nih akunnya Mbak Nadina, memang sepatu Songket, ada yang heelsnya sampai 12 cm, kesini. Iya. Wow, luar biasa loh ya, sampai segitunya ya melihat ke arah fashion gitu ya. Iya. Oke, nih kalau kita ngomong soal fashion nih Mbak Nadina, di tahun 2025 nih, ada apa sih dengan fashion kita? Apakah akan berbeda dengan tren fashion di tahun 2024 dan seterusnya gitu? Iya, sebenarnya pas waktu dikasih tren fashion 2025. Oke, aku sebenarnya saya ini bukan ini ya semacam sok pinter ya. Maaf suhu gitu kan. Para master kan. Aduh ya ampun. Jadi memang 2025 ini maunya kita optimis positif ya, karena kita udah melewati pandemi kemarin kan. Tren-tren busana banyak terpengaruh dari hal-hal yang ketika orang harus menutup diri ya karena pandemi kan. Sekarang kan orang lebih terbuka dan maunya jalan-jalan, traveling, olahraga dan sebagainya, sehingga pakaian-pakaian yang cenderung akan muncul di 2025 itu ya memang yang basicnya sih sesuai dengan kepribadian masing-masing. Jadi ada yang memang sporty casual gitu. Ada juga yang misalnya mereka yang senang exploring alam gitu kan, mendapat efek-efek pengaruh-pengaruh dari floral pattern dan animal prints gitu ke baju-bajunya gitu. Terus kemudian warna-warna alam itu sekarang semakin disukai karena pengaruh gaya hidup sustainable. Jadi karena kan orang sekarang lebih cenderung misalnya mereka less plastik gitu kan. Terus kemudian banyak mengkonsumsi yang dari pewarnaan alam atau herbal yang minum jamu lah, atau makanan-makanan yang tidak membuat tubuh kita menjadi lebih sakit gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Itu sih banyak yang sana. Terus kemudian untuk mereka-mereka yang ingin keluar gitu kan, baju-baju yang semacam romantik gitu terpakai gitu kan. Jadi misalnya kayak pakai rok tule gitu yang cewek-cewek yang cute, bukan cute kayak kawaii gitu kayak, tapi masih lebih khasnya Indonesia lah gitu ya. Yang seperti itu. Ya terus kemudian teman-teman yang memang menyukai menggunakan wastra itu bisa combine dengan gaya sekarang kayak gitu. Oke, ya. Tapi memang kalau kita lihat kan orang kan masing-masing dengan gayanya tersendiri begitu. Nah, apakah memang ada kayak pembagian style ini kayaknya kalau orang seperti ini cocok? Ya,
ya gini gitu Iya, loh betul. penampilannya. Ada kayak gitu juga nggak sih Mbak Nadine sebenarnya? Jadi gini ya saudara-saudara ya. Penasaran gitu. Tahukah Anda bahwa Tidak tahu saya. Apa nih? Gimana? ada 6 basic style dalam fashion? Oh ada 6. Ada 6. Jadi apakah diri Anda termasuk salah satunya atau 2? Gitu. Mungkin salah 3 Salah. Nama kuota nih. Iya, nama kota ada salah 3. Jadi jadi kalau dalam fashion itu ada 6 basic styles ya, terutama cewek ya yang dijadikan perhatian. Jadi ada klasik elegan. Klasik elegan itu dia orangnya simple, sederhana. Misalnya pun ada aksesoris tuh nggak mau yang terlalu besar gitu kan. Ringan-ringan aja kayak gitu. Klasik elegan. Terus nggak mau tuh misalnya ada baju yang ada rewel-rewelnya di sini. No, it's not me gitu. Anti ribet ya sebenarnya. Ya, anti kayak heboh. nggak mau heboh-heboh juga, jadi simple set gitu kan. Ya. Nah, terus kemudian tapi dia juga bisa bertampil elegan lah gitu ya. Jadi biasanya ada tuh barang-barang yang quiet luxury itu kan, yang mereknya nggak kelihatan, padahal harganya selangit gitu. Nah itu. Terus yang kedua ada feminim romantik. Feminim romantik itu dia ada aksesoris sedikit tapi kecewe-cewean. Bukan kecewe-cewean ya. Kalau cewean tuh kesannya dia laki tapi sangat memunculkan bahwa dirinya perempuan gitu kan. Sisi feminimnya kelihatan banget. Iya, mungkin kalau orang yang klasik elegan itu antingnya cuman kecil gitu tapi berlian gitu kan. Tapi ini mungkin ada ininya sedikit gitu, ada ontelnya dikit gitu. Lebih feminim aja. Iya. Terus kalau dia ikat rambut misalnya kalau orang yang klasik elegan kunci terus gitu kan. Tapi kalau feminim romantik ada turun sini dikit. Gitu. Iya. Paham kan? Paham kan? Oke, itu. Terus yang ketiga ada sexy alluring. Sexy alluring itu yang menggoda. Pasti dia harus dia misalnya pakai baju itu nggak bisa kalau nggak belas. Ada. Iya, ada yang kayak gitu. Agak kelihatan sedikit ya. Dia itu suka kayak gitu. Lebih pede ke sana. Iya, malah dia pede ke situ gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ada yang curve badannya mendukung tapi orangnya nggak seksi alluring. Itu ada gitu. Jadi personalitinya. Terus yang keempat itu ada eksotik dramatik. Nah ini eksotik dramatik orang-orang yang memang senang dengan menggunakan produk-produk lokal seperti barang-barang etnik gitu kan, aksesoris yang crafty dari daerah mana gitu kan, dari misalnya dari Thailand atau misalnya terus nanti dia pakai. Nah itu kelihatan tuh orang-orang yang misalnya ada tuh yang ibu-ibu yang pakai kalung-kalung batu besar tuh senang pakai kain gitu kan, hal-hal yang gitu. Terus yang keberapa ya? Udah. Yang kelima. Yang kelima itu yang kelima arty of beat. Arty of beat itu mereka yang senang tampil nyentrik. Jadi kadang-kadang hal-hal yang gak lazim dipakai jadi barang fashion itu dia pakai. Gitu. Iya, ini orang-orang percaya dirinya tinggi. Iya, iya, misalnya tahu-tahu dia punya bros dari Lego gitu misalnya kan, kayak gitu. Saya bayangkan dulu kayak mau bikin juga deh bros dari Lego. Iya, atau tiba-tiba ada dari mainan apa gitu kan yang dicantum. Nah, ya yang kayak gitu kan. Iya, hal-hal yang gitu arty of beat. Jadi, yang misalnya harusnya itu adalah kipas-kipasan apa tapi nanti disusun-susun sama dia jadi sesuatu yang unik gitu. Dan yang terakhir sporty casual. Jadi sporty casual ini yang paling banyak orang suka ya gayanya itu dia iya pokoknya dia menggunakan produk-produk yang ala-ala baju-baju sport gitu kan. Entah misalnya jaket denim tapi dalamnya misalnya kaos-kaos ala runners atau gimana kayak gitu. Atau pakai sneakers hal-hal gitu. Tapi dia pokoknya gayanya ngatlet banget gitu. Padahal disuruh lari 3 kilo dia nggak sanggup. Tapi kayak ini belum tentu dia tahu kok sebenarnya ya gitu. Iya, karena ada lagi itu look gitu kan. Look itu adalah hal yang menginspire dia untuk menggunakan di pakaiannya. Misalnya dia, hari ini aku looknya mau ala-ala retro deh. Hari ini looknya aku mau gaya-gaya
apa itu film Wicked misalnya gitu, hal-hal yang kayak gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi Sobat RRI sudah tadi mencatat 6. Iya, Anda yang maksud yang mana tuh? Iya Gitu. kan? Silakan kirimkan komentarnya di bawah. Biasanya kalau belum tahu secara sadar nggak sadar tuh dia dari pilihan baju saya, ya ampun iya ternyata saya ini Kan? seksi alluring misalnya gitu. Iya. Lipstiknya pasti warna apa gitu. Biasanya gejreng-gejreng gitu Iya, ya. misalnya Kan? gitu. Harus tapi mempesona dia kalau kayak gitu. Jadi aus juga kita. Oh iya, terima kasih ada minum Ini saya air curi. zam-zam yang memang turun dari ini ya mata air surga. Ini sudah didoakan sama sutradara biar ngomongnya lancar. Ini Wak Donald tadi langsung dijampi-jampi. Oh, iya. Oke, kita minum dulu. Tuh ini kayaknya makin seru. Wah, ada rasanya. Gitu kan. Pura-puranya berwarna. Iya sih. tebus Kode. panjang aja gitu. Kode. Mbak ada ininya nggak? Kaum gitu. Kabel bisa, kabel gitu ya. Digini-gini ya. Iya benar banget. Tapi sebenarnya nih Mbak Nadina kalau kita lihat ini ada aturan bahkan bisa kombinasi yang lebih pas. Misalnya ada orang kan yang dari warnanya harusnya aturannya misalnya warnanya harus nada atau enggak gitu. Ini sebenarnya ada aturan tersendiri nggak sih Mbak Nadina atau balik ke selera masing-masing aja? Nah itu tadi bisa ngikut ke style ya tadi itu kayaknya apa yang senyamannya orang itu. Kalau dari tren warna yang dikeluarkan oleh Pantone itu ada warnanya itu sekarang adalah mousse ya, mocha mousse gitu. Jadi mocha mousse itu seperti warna kayak gini kebetulan saya punya warna coklat apa ya ini ya coklat busuk gitu kan. Coklat busuk kan juga Iya, gitu seperti ice cream mousse gitu ya. Nah itu, tapi mungkin kan ada yang nggak cocok sama kulitnya. Harus kita kan udah kulit kita sawo mateng gitu kan. Kalau yang teman-teman orang Pegerala, mereka itu kulitnya putih-putih bersih, cakep gitu keluar gitu. Tapi kalau yang ini ada yang nggak cocok. Jadi sebenarnya untuk padu padannya. Ya itu tadi earthy colors itu memang lumayan muncul sekarang, tapi untuk padu padannya itu juga bisa sesuai dengan stylenya masing-masing. Jadi misalnya bawahnya udah ribet gitu kan, nanti kalau bisa di atasannya atau dalamannya itu yang simple atau jilbabnya lah kalau perempuan yang pakai kerudung kan jilbabnya yang tidak ribet juga kayak gitu, jilbabnya simple gitu. Jadi gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat juga terkait tren warna, mungkin warna tahun 2025 akan lebih ke kayak gini juga. Earthy tone gitu kan, cowok-cowok itu terus kemudian warna apa ya kita bilang warna kayu jati gitu ya, apa coklat kemerah-merahan sedikit ya itu juga bisa, atau warna biru langit yang pupus kayak itu juga bisa, coklat olive ya hal-hal gitu itu. Tapi orang bilang itu sebenarnya warna-warna yang netral ya sebenarnya. Masih bisa dibilang warna netral gitu kan. Cuma memang bagi sebagian orang ada yang nggak cocok ya sama saya gitu kan. Iya apa ya bilangnya warna pastel gitu bisa dibilang juga. Jadi bukan warna yang mateng celeng kayak gitu, bukan sih nggak gitu ya itu dia. Tapi ya itu mohon maaf saya bukan ini ya tidak baku. Jadi sekarang itu tidak baku, tidak baku. Cuman itu memang anjuran warna aja gitu kan. Cuman bagi yang nggak mungkin aduh di lemari saya masa harus beli lagi gitu kan. Iya dan zaman banget akhirnya gitu ya. Maybe ada tuh kan yang punya prinsip apa yang dibeli terus nanti ada yang keluar gitu ya. Jadi ya sebenarnya yang lebih bagus itu belilah yang bakalan lama dipakainya lama gitu kan. Apa sekarang itu Yono ya, Yono. You only need one gitu ya. Satu warna pink, satu warna hijau, satu warna merah gitu. Iya sih sebenarnya gitu kan ya. Oke. Jadi kira-kira kalau sobat RRI seperti apa sih isi lemari ini, lihat-lihat dulu. Tapi nggak harus jadi yang patokan banget harus seperti itu. Ya. Juga sih pokoknya sepatas-patas. Karena tren itu kan berputar sih dia.
Kalau sekarang gayanya mirip-mirip kita di tahun 2000 awal 2000-an gitu kan. Terus nanti kan muter lagi, maju lagi kayak gitu. Ingat banget beberapa tahun lalu sampai kayak yang celananya Too Bright tiba-tiba yang zaman dulu banget tiba-tiba nongol lagi hits lagi. Ya, Gitu kan ya. Jadi memang berputar banget, kita nggak tahu nih tiba-tiba yang kelihatannya jadul sekarang ntar ke depan jadi hits banget gitu kan. Iya, kadang di Asia terutama kita gitu, Asia Tenggara, atau ngelihatnya kita kemana, bukan ke US tapi ke Korea malahan kan. Ngelihatnya ke situ apa yang lagi ngetren di sana gitu kan. Karena apa yang cenderung rame di daerah tersebut ya kan, ya itulah yang jadi lagi tren ya yang kayak gitu kan. Sebenarnya tren itu kan dilihat bagi orang bisnis juga, dilihat bagi orang yang pengguna juga gitu. Tapi benar ya, kayaknya lebih ke Korea ya kalau sekarang ya. Sekarang lagi ininya. Ada cewek-cewek yang usia remaja itu kayaknya mereka memang kiblatnya ke arah Korea deh. Banyak kan lihat anak-anak dulu kayaknya ya. Iya, mama-mama muda juga. Mama muda juga benar kan. Iya. Kayaknya ke Korea-Koreaan gitu. Iya. Benar buat mereka. Iya, karena kan kita mungkin lebih naturally itu satu rumpun kan, sama-sama Asia kayak gitu itu. Benar sih. Oke, mungkin Mbak Nadina juga mau kasih tips deh bagaimana memilah, memilah apa? Iya, mungkin cocok-cocokan aja, mungkin dari outfitnya, mungkin cocok apakah dengan tema acara, gitu kan ya, dengan cuaca gitu. Tips-tipsnya seperti apa sih Mbak Nadina? Kalau hujan pakai payung, gitu. Betul banget itu. Ya gini, paling misalnya biasanya tuh perempuan, Mbak aku nih gemuk gimana ya aku supaya terlihat lebih langsing gitu kan, diet Mbak. Iya sebenarnya gitu, gak pakai capek-capek bikin kostumnya ya. Jadi ada yang kalau misalnya udah gemuk bisa berisi kan ya. Kalau dengan tren sekarang misal kita bisa healthy lifestyle kan, sehingga jangan badan kita dibiarkan menjadi gemuk gitu kan. Contoh lah Mbak Resti. Sudah. Tenang. Jadi bajunya jangan yang malah pakai baju yang gedombrongan lagi atau berkerut sana sini lagi gitu kan. Saran saya sih maksudnya jangan ambil yang kerutnya di perut lagi gitu kan. Jadi mungkin kerutnya cukup di bagian kaki ke bawah gitu kan. Ada tuh yang hal-hal kayak gitu. Terus kemudian di sana juga lengannya gede begitu kan, ada yang gendut gitu di sana ya. Mungkin di sini tapi baru di bagian siku ke bawahnya agak flare seperti itu bisa kayak gitu kan. Hal yang gitu. Jadi jangan malah ini bisa dipasin di sini atau enggak terlalu ngepres tapi dia lurus seolah-olah ini. Jadi sehingga sebenarnya tujuannya ingin membuat dia terlihat proporsional. Oke, gitu. Betul sih. Terus kalau dia yang terlalu kurus misalnya gitu ya, aku ada sebaliknya nih. Iya, ada yang sebaliknya juga terlalu ceking gitu kan. Emang ada yang merasa relate gitu? Ada yang relate. Iya nih kayak gini. Ada kalau yang terlalu kurus banget atau misalnya dietnya terlalu over ya, nanti itu kan terlalu berkeriput ya kesannya ya. Malah jadi maunya proporsional itu ya mungkin memang ada biasanya bisa dikasih kerutan. Jadi misalnya yang dadanya nggak besar, misalnya ya yang segede telur ceplok doang, nanti bisa. Itu bisa di emang kan itu bisa kan ada yang bajunya blusnya kerutnya di leher gitu kan, sehingga dia rada gelembung di sini gitu. Oh iya, bisa dimainkan ke situ. Ada tuh yang blusnya yang kerutnya di sini tuh kayak Mbak itu tuh bajunya. Oh iya, itu juga ada seperti itu. Tapi kalau orang gemuk pakai baju kayak itu, aduh tambah bomber lagi kayak gitu. Gitu. Enggak gitu ya. Bisa ditampilkan mungkin Mbak Anda ini model kita kali ini ya. Cuma Itu. Ini adalah contoh. Nanti ada fotonya di sini. Iya. Tapi bukan wadola contoh model kita ya. Enggak ya. Kalau untuk wadola misalnya, yang mungkin bawaannya memang kelihatan ini ya. ada yang Iya, season tapi ini makmur di bagian. Oh ya laki-laki ya. Iya. Oh ya laki-laki. Ya laki-laki juga celana misalnya pakai celana kan jangan yang terlalu ke bawah
bawah misalnya gitu kan, terlalu ini ada skinny, jangan dipaksain pakai skinny pants gitu kan, pakaiin celana lurus aja gitu. Jadi jangan neko-neko lah, ingat usia. Anda udah nggak kurus lagi. Iya loh ya, bener kan? Iya. Karena memang fashion itu kan bukan cuma buat cewek-cewek aja, Ya. bukan buat kaum hawa aja. Iya. Cowok Iya. tetap aja dong. Jadi kalau yang badannya gemuk itu saya anjurkan pakai motif yang misalnya bercorak gitu ya, nggak terlalu heboh gitu motifnya. Emang kecuali Anda mau fashion show memang harus heboh gitu kan. Tapi ketika misalnya kondangan atau apa, ya pilih motif-motif yang memang tidak terlalu mencolok ya, dalam hal ini nggak terlalu gede atau nggak yang terlalu terlihatnya kayaknya kesannya langsung wow gitu. Maksud siapa itu? Bahasa bersau. Iya, langsung lampu merah ya. Nah, jadi karena kalau terlalu jadinya Anda menjadi pusat perhatian banget, kecuali Anda tujuan Anda emang itu gitu kan, hal yang kayak gitu. Jadi tidak itu ini, tapi kalau misalnya yang badannya normal-normal aja sih ya baik-baik aja bisa gitu kan. Kayak gitu. Kecuali memang dia orangnya arty of beat ya, memang dia sengaja ingin memang orangnya gitu muncul dengan hal-hal yang something new atau something energetic gitu kan. Tiba-tiba kerahnya di dalamnya motif zebra gitu kan. Ada itu. Selalu bikin zebra. Iya, ada orang-orang gitu. Simpel, tahu-tahu ada kejutan apa gitu kan. Tiba-tiba kan orek-orek. Iya, benar. Iya, benar, tahu-tahu leggingnya neon gitu warnanya. Iya, tahu kan. Kok tersinggung? Anda merasa tabrak lari. Oh, mungkin penabrakan warna dan cocok-cocokannya ya. Iya. Emang ada yang suka tabrak lari kayak gitu. Iya, tapi kan sesuai dengan personality dia. Cuman kalau yang tabrak lari itu biasanya kalau dalam desain itu ada pengulangan warna. At least misalnya celanamu tiba-tiba misalnya celanamu warna hijau neon apa-apa, ada satu lagi warna yang nambah di aksesoris dia, entah misalnya cincinnya batunya warna hijau neon juga gitu, sehingga ada nggak ngejut sendiri tiba-tiba. Biasanya sih kita kayak gitu. Nggak yang ini lain, itu baju lain, ini lain, semua lain dipakai, semua setoko diambil dipakai. Berjalan Siap. Ini seru banget loh ngobrol sama Mbak Nadina ya, karena memang di tahun 2025 ini banyak tren-tren fashion segala macam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kayak kita harus banget untuk melihat apa tren fashion yang cocok banget di 2025. Ternyata intinya balik ke pribadi masing-masing juga. Cocok tidak cocok dengan pribadi masing-masing juga. Balik ke situ juga ya Mbak Nadina pasti ya. Bisa mengikuti ke gaya hidup yang sedang dikerjakan gitu kan. Jadi tidak memaksakan mengikuti orang lain. Be yourself. Be yourself itu intinya tetap aja be yourself. Kalau emang gak cocok ya jangan dipaksain juga gitu kan. Untuk orang yang cocok, buat kita gak cocok ya jangan dipaksain juga. Gitu sebenarnya ya. Oke, seru banget ngobrol sama Mbak Nadina buat hari ini. Terima kasih banyak Mbak Nadina. Sama-sama. Terima kasih. Walaupun singkat obrolannya tapi bermakna sekali. Alhamdulillah. Iya. Dan sutradara. Betul sekali ya. Oke, sekali terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dari kesempatan dari Mbak Nadina. Makasih. Ya, itu dia sudah selesai obrolan kita untuk podcast bersama dengan RRI Palembang kali ini, dan kita akan ketemu lagi di konten podcast kita selanjutnya untuk produksi RRI Palembang.